Meilin adalah seorang janda asal Taiwan yang telah lama hidup dalam kesendirian setelah kehilangan suaminya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria Indonesia, Dimas, saat berlibur ke Surabaya. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas kenalan, singkat, ada ikatan emosional yang mendalam terbentuk antara keduanya. Setelah kembali ke Taiwan, Meilin terus dihantui kenangan tentang Dimas. Tak mampu melupakan perasaan yang ada, ia memutuskan untuk terbang ke Surabaya demi menemui Dimas. Namun, sesampainya di Surabaya, Meilin harus menghadapi kenyataan bahwa Dimas sudah berubah. Dimas yang dulu ia kenal sebagai pria yang ramah dan penuh perhatian, kini tampak berbeda. Konflik batin Meilin semakin dalam ketika ia mengetahui bahwa Dimas sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang jauh lebih muda. Disinilah puncak konflik terjadi. Meilin harus memutuskan apakah ia akan terus mengejar perasaan yang sudah ada atau menerima kenyataan bahwa perasaannya tidak lagi diterima. Meilin duduk di depan jendela besar kamar hotelnya yang menghadap ke kota Taipei. Kota itu sudah mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan indah yang kontras dengan suasana hatinya. Di luar sana, dunia tampak terus berjalan, sementara di dalam dirinya, segala sesuatu terasa terhenti. Sebuah rasa hampa yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menguar tanpa arah, meringkuk di sudut-sudut hatinya yang paling dalam. Usia Meilin kini menginjak 35 tahun. Dan meskipun ia tampak seperti wanita yang punya kehidupan mapan, karier yang stabil sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan ternama, teman-teman yang ramah, dan keluarga yang perhatian, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Kenangan itu, 3 tahun yang lalu, suaminya, Wei Hong, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Semenjak itu, hidup Meilin berubah total. Meski ia sempat mencoba melanjutkan hidup, sebagian besar waktunya dihabiskan dalam kesendirian, menghadapi kenangan yang terus membayang. Cinta yang pernah ia rasakan kini hanya menjadi bayang-bayang samar yang berusaha menghilang, namun tidak pernah benar-benar pergi. Dari balik jendela, Meilin memandangi langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Perasaan rindu yang lama terkubur kembali muncul begitu saja. Ia merindukan Wei Hong, tetapi lebih dari itu, ia merindukan perasaan hidup. Perasaan yang dulu sering ia rasakan saat masih muda. Dulu, ia merasa dunia penuh dengan kemungkinan. Tapi sekarang, segalanya terasa seperti rutinitas yang tak ada habisnya. Lalu, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam benaknya. Aku harus pergi. Menjauh sebentar. Mungkin ini gila pikirnya. Tapi apa lagi yang harus ia lakukan? Apa gunanya terus bertahan dalam hidup yang hanya dipenuhi dengan kenangan? Dengan penuh tekad, ia membuka laptop dan mulai mencari tiket pesawat. Hari itu, Meilin memutuskan untuk pergi berlibur. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama. Namun, kali ini ia tidak ingin pergi ke tempat yang biasa. Tempat yang terlalu familiar dengan kesendirian dan kenangan. Ia membuka peta dunia di layar laptop. Matanya melayang ke arah Asia Tenggara. Indonesia, Surabaya. Tiba-tiba saja, Surabaya menjadi tempat yang terasa menarik baginya. Ia pernah mendengar tentang kota ini dari beberapa teman, dan bahkan pernah berbincang dengan seorang pria dari Surabaya saat ia mengikuti acara konferensi desain di Taipei. Pria itu Dimas, seorang pengusaha muda yang juga seorang desainer grafis. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang hidup, dan saling tertawa, meski hanya dalam waktu singkat. Perasaan aneh muncul di benaknya saat itu. Ada sesuatu yang membuat Meilin merasa nyaman dengan Dimas. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Seseorang yang bisa membuatnya tertawa tanpa beban. Seseorang yang bisa berbicara tentang hal-hal ringan namun menyentuh hatinya. Tak perlu banyak. Berpikir, Meilin memutuskan untuk membeli tiket pesawat ke Surabaya. Keputusan itu datang begitu saja, seakan-akan alam semesta memberikan dorongan untuknya melangkah keluar dari zona nyaman dan mencari sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. 3 hari kemudian Meilin tiba di Bandara Juanda, Surabaya, dengan perasaan campur aduk. Ia sudah menginap semalam di sebuah hotel kecil di pusat kota. Dan hari ini ia memutuskan untuk keluar,
menyusuri kota yang penuh warna dan keramaian itu. Suara langkah kakinya yang mantap di trotoar seolah menjadi pengingat bahwa ia sedang mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar liburan singkat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. "Meilin, apa kabar? Sejak kamu pulang ke Taiwan, aku rasa kita sudah tidak berbicara lagi. Apa kamu masih ingat aku?" Pesan itu datang dari Dimas Jantung. Meilin berdegup cepat. Sejenak, ia terdiam, merenung. "Dimas, apa ini kebetulan, ataukah semesta benar-benar mengarahkannya ke arah yang sama?" Dimas, pria yang sempat menjadi bagian kecil dari kenangan bahagianya selama ia berada di Surabaya. Meski pertemuan mereka hanya sebentar, Meilin tak bisa menyangkal bahwa ada ikatan yang muncul, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang menuntut jawaban, meski ia tahu itu mungkin hanya akan menjadi kenangan yang hilang, seperti banyak hal lainnya dalam hidupnya. "Dimas, aku masih ingat. Bagaimana kabarmu?" Balas Meilin. Tak lama kemudian, balasan itu datang. "Aku baik-baik saja. Kalau kamu sudah di Surabaya, mari kita bertemu. Aku ingin mengajak kamu keliling kota." Meilin tersenyum membaca pesan itu. Ada perasaan hangat yang mulai muncul, meski ia tidak bisa memungkiri adanya keraguan. Apa yang seharusnya ia harapkan dari pertemuan ini? Apakah perasaan yang ada itu masih relevan? Ataukah semuanya hanya sebuah kenangan yang terlambat datang? Namun, keputusan sudah dibuat. Meilin ingin melanjutkan perjalanannya, mencari tahu apa yang sebenarnya ia cari di kota yang jauh dari rumah ini. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Meilin mengetik balasan. "Baiklah, aku akan menunggu. Terima kasih sudah mengundang." Pesan itu terkirim, dan dalam sekejap ia merasa seperti memulai perjalanan baru. Dalam perjalanan ini, ia tidak hanya ingin menemukan kota Surabaya, tetapi juga dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Meilin bangun lebih pagi. Seperti ada dorongan dalam dirinya untuk melihat Surabaya dengan mata yang berbeda. Ia mengenakan pakaian santai, sepatu kets, dan membawa tas kecil, siap untuk bertemu dengan Dimas. Meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan, ada satu hal yang ia yakini, bahwa perjalanan ini akan memberinya jawaban. Apapun yang akan terjadi, ia akan menghadapi kenyataan itu dengan berani. Itu adalah langkah pertama untuk keluar dari bayang-bayang kenangan lama. Dengan penuh semangat, Meilin melangkah keluar dari hotel dan menuju ke tempat yang dijanjikan. Begitu banyak kemungkinan yang terbuka di depan matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidup lagi. Hari pertama di Surabaya, Meilin merasa sedikit canggung. Kota ini sangat berbeda dari Taipei, meskipun ada beberapa kesamaan yang bisa ia rasakan. Keramaian, suara kendaraan yang tak pernah berhenti, dan hiruk-pikuk kehidupan yang terus berjalan. Namun, ada juga sesuatu yang terasa asing. Surabaya memiliki suasana yang lebih hangat, lebih terbuka, dan penuh dengan warna yang beragam. Semua itu membuat Meilin merasa seperti orang asing di tengah keramaian, tetapi juga memberi perasaan yang aneh, perasaan bahwa ia sedang menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Setelah sarapan di hotel, Meilin melangkah keluar dengan penuh antusiasme. Ia berjalan menuju tempat pertemuan yang sudah disepakati dengan Dimas, sebuah kafe kecil di pusat kota. Beberapa kali ia membuka ponselnya untuk memastikan bahwa ia tidak salah jalan atau datang terlalu cepat. Namun seiring langkahnya, sebuah perasaan semakin menguat di hatinya, rindu. Rindu yang tidak pernah ia rasakan begitu mendalam, meskipun itu adalah perasaan yang mungkin terasa konyol, karena mereka hanya bertemu beberapa hari saja. Tetapi, kenangan itu terasa begitu nyata. Meilin tiba di kafe tepat waktu. Sebuah kafe bergaya vintage yang nyaman, dengan suasana yang santai. Tak lama setelah ia memasuki kafe, ia melihat Dimas duduk di meja dekat jendela, tersenyum saat melihatnya. Senyum yang dulu membuat hatinya berdebar, dan kini, di bawah sinar matahari pagi Surabaya, senyum itu kembali membuat Meilin merasa sedikit bingung. "Meilin, kamu datang juga akhirnya," sapa Dimas dengan suara hangat, berdiri dan menyambutnya. Dengan pelukan ringan yang agak canggung, namun menyenangkan.
Meilin tersenyum, sedikit terkejut dengan sambutannya yang begitu ramah. Iya, aku sampai kemarin. Surabaya menyenangkan, jawab Meilin. Duduk di kursi yang disediakan Dimas. Mereka mulai berbincang tentang kota ini, tentang hal-hal kecil yang menyenangkan. Dimas menunjukkan beberapa tempat menarik yang bisa Meilin kunjungi, dan mereka bercakap-cakap tentang kehidupan masing-masing, tentang pekerjaan, tentang kegemaran, dan segala hal yang terasa begitu biasa, tetapi juga sangat menghangatkan hati. Ada saat-saat di mana Meilin merasa seperti ia telah mengenal Dimas lebih lama daripada yang sebenarnya terjadi, seolah perasaan itu telah tertanam sejak lama, meskipun baru terungkap sekarang. Kamu sudah lama di Surabaya, Dimas? Tanya Mei. Lin mencoba menggali lebih banyak tentang pria ini. Sudah beberapa tahun. Tapi beberapa bulan terakhir aku merasa sepertinya hidupku sedikit terhenti. Jawab Dimas, menatap jauh keluar jendela. Tapi kalau bertemu teman lama seperti kamu, rasanya semua jadi lebih ringan. Meilin merasa sedikit terkejut dengan kalimat itu. Teman lama? Mereka baru saja bertemu beberapa hari yang lalu. Namun entah kenapa, perasaan hangat itu muncul begitu saja. Ada perasaan saling memahami yang tak bisa dijelaskan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, berbicara tentang berbagai hal, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Setiap kalimat yang keluar dari bibir Dimas terasa begitu akrab di telinganya, membuat Meilin merasa lebih nyaman dari yang ia kira. Namun, meski begitu, ada sesuatu yang terus mengusik perasaannya, sesuatu yang tak bisa ia tanggalkan. Saat sore tiba, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Dimas mengajaknya ke beberapa tempat wisata yang tidak terlalu ramai pengunjung, tempat-tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari makanan lokal hingga pandangan masing-masing tentang kehidupan. Meilin mulai merasa lebih dekat dengan Dimas. Tetapi di balik kedekatan itu, ada sebuah keraguan yang tak bisa ia hilangkan. Dimas, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang pertemuan kita yang lalu. Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa? Meilin bertanya, membuka sedikit hati yang sudah lama tertutup. Dimas terdiam sejenak, seperti berpikir untuk memberi jawaban yang tepat. Aku juga merasakannya, Meilin. Mungkin ini terdengar aneh, tapi sejak kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada koneksi yang tidak biasa, jawab Dimas. Matanya menatap Meilin dengan intens. Meilin terdiam, hatinya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapan Dimas yang membuatnya merasa seperti ia sedang melihat seseorang yang sudah lama ia kenal. Meskipun kenyataannya mereka baru saja bertemu, namun ia tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tidak selalu bisa berjalan seperti yang diinginkan. Apakah ia sedang mencari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia temukan? Setelah mereka menyusuri jalanan Surabaya dan menikmati senja, Dimas mengantarnya kembali ke hotel. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Dimas dengan nada ingin tahu. Aku akan berkeliling beberapa hari lagi, tapi aku pasti akan menghubungimu, jawab Meilin, merasa sedikit ragu, meskipun hatinya berkata lain. Di malam hari, Meilin berbaring di tempat tidurnya, menatap langit malam melalui jendela yang terbuka. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Dimas. Senyumannya, caranya berbicara, dan cara ia mendengarkan, semua itu terasa familiar dan nyaman. Namun, ia juga tahu ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Apakah ia hanya menginginkan kenangan itu kembali? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang ia cari? Meilin membuka kembali ponselnya, dan tanpa sadar, ia membuka pesan lama yang pernah ia kirimkan kepada Dimas beberapa waktu lalu. Pesan yang ia tulis begitu singkat namun penuh dengan harapan. Tiba-tiba, perasaan rindu itu kembali menguasai dirinya, rindu yang bukan hanya untuk Dimas, tapi juga untuk kehidupannya yang dulu, yang lebih penuh warna, yang lebih hidup. Apa yang sebenarnya aku cari, Dimas? Pikir Meilin dalam hati, menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun baru dimulai, sudah membawa banyak pertanyaan yang harus dijawab. Sambil menatap langit malam, Meilin merasa bahwa sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, sesuatu yang membuatnya siap untuk menerima kenyataan, apapun itu. Tapi,
Untuk saat ini, ia memilih untuk menikmati waktu ini, mengikhlaskan segala kebingungannya, dan membiarkan perjalanan ini berjalan dengan sendirinya. Pagi itu, Maylin bangun lebih awal dari biasanya. Ia menarik tirai jendela kamar hotel dan memandang keluar. Kota Surabaya tampak cerah, matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi. Udara pagi terasa hangat, sedikit lembab, tapi menyegarkan. Senyum tipis mengembang di wajah Maylin saat ia memandangi keramaian kota yang perlahan-lahan mulai menggeliat. Rasanya, semuanya lebih hidup di sini, lebih terbuka, lebih cerah dari kehidupannya yang monoton di Taipei. Maylin meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur, lalu membuka aplikasi pesan. Ada beberapa pesan dari teman-temannya di Taiwan, tapi matanya langsung tertuju pada nama Dimas di bagian atas daftar percakapan. Pagi Maylin, apa rencanamu hari ini? Itu pesan yang dikirim Dimas semalam, setelah mereka berpisah di hotel. Sebuah pesan singkat yang terasa sangat menyenangkan, namun juga sedikit menggugah kegelisahannya. Rasa rindu yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir semakin membesar, seolah tak bisa dihentikan. Maylin membalasnya, "Pagi Dimas, aku berpikir untuk pergi ke beberapa tempat. Mungkin kamu bisa menemani aku?" Tak lama setelah itu, balasan dari Dimas masuk. "Tentu saja, aku akan jemput kamu dalam 1 jam. Siap-siap ya." Maylin menaruh ponselnya dan beranjak ke kamar mandi. Hatinya berdebar saat memikirkan pertemuan mereka hari ini. Ia tahu bahwa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Perasaan yang dulu hanya berupa kenangan kini menjadi sesuatu yang lebih nyata. Setiap kali ia berpikir tentang Dimas, ada sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Sebuah perasaan yang menyenangkan sekaligus membingungkan. 1 jam kemudian, di depan hotel Maylin, keluar dari hotel, mengenakan gaun santai berwarna biru muda, cocok dengan cuaca hangat pagi itu. Saat ia melangkah keluar, matanya langsung menangkap sosok Dimas yang sedang berdiri di depan mobilnya, tersenyum sambil melambaikan tangan. Senyum itu membuat hati Maylin bergetar. Senyum yang sederhana, tapi penuh dengan kehangatan. "Kamu tampak cantik hari ini, Maylin," kata Dimas dengan nada lembut saat Maylin mendekat. "Terima kasih," jawab Maylin, sedikit canggung namun senang mendengar pujian itu. Mereka berdua masuk ke mobil, dan Dimas mulai mengemudi dengan tenang. Pemandangan di luar mobil bergerak cepat, semakin jauh dari pusat kota menuju area yang lebih tenang. Maylin mulai merasa sedikit lebih santai. Obrolan mereka berlanjut tentang hal-hal sepele, dari makanan khas Surabaya hingga rencana masa depan masing-masing. Namun, dalam setiap tawa dan senyum yang mereka bagi, Maylin tak bisa menghilangkan rasa bingung yang terus menggelayuti pikirannya. Mereka menuju kawasan yang lebih hijau, di pinggiran kota. Dimas membawa Maylin ke sebuah taman yang luas, penuh dengan pepohonan rindang dan jalan setapak yang dikelilingi bunga-bunga warna-warni. Taman ini sepi, hanya ada beberapa orang yang berolahraga pagi. Suasana yang damai itu terasa kontras dengan kegelisahan yang ada dalam diri Maylin. "Aku suka tempat ini," kata Maylin sambil menghirup udara segar. "Rasanya menenangkan. Aku juga. Tempat ini sering aku kunjungi kalau ingin berpikir atau sekadar lari dari kesibukan." Dimas tersenyum, kemudian menambahkan, "Terkadang kita perlu waktu untuk sejenak melupakan segala hal dan hanya menikmati saat ini." Maylin menoleh padanya, memperhatikan ekspresi wajah Dimas yang serius. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang seolah mengungkapkan lebih banyak daripada kata-katanya. Ia mengingat kembali apa yang Dimas katakan beberapa hari lalu tentang hidup yang terkadang terasa terhenti. Itu adalah kalimat yang dalam, dan membuat Maylin merasa ingin tahu lebih banyak. Mereka berjalan menyusuri taman, berbicara tentang hal-hal yang semakin mengungkapkan kedekatan mereka. Dimas kemudian membawa Maylin ke sebuah kafe kecil di dalam taman yang menyajikan teh hijau dan makanan ringan. Di sanalah mereka menghabiskan waktu lebih banyak, berbincang tentang impian, kekhawatiran, dan segala sesuatu yang tampaknya mudah dibicarakan, meskipun itu sebenarnya menyimpan banyak ketidakpastian. Namun, selama pertemuan itu satu hal yang
Membuat Meilin merasa semakin gelisah adalah kenyataan bahwa meskipun Dimas tampak terbuka dan hangat, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setiap kali Meilin bertanya terlalu banyak tentang kehidupannya, tentang hubungan pribadi, atau bahkan masa lalu Dimas, ia selalu menghindar atau memberikan jawaban yang terlalu singkat. Meilin merasa ada sesuatu yang tidak utuh, dan itu membuatnya semakin penasaran. Saat mereka kembali ke mobil, Meilin memberanikan diri untuk bertanya, "Dimas, kamu pernah bilang hidupmu terasa terhenti beberapa bulan terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuatmu merasa seperti itu?" Dimas tersenyum, tapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. Itu hanya masalah pribadi. Tidak ada yang penting. Yang terpenting sekarang adalah kamu menikmati liburanmu di sini." Meilin merasa ada sesuatu yang aneh. Ia bisa melihat dari raut wajah Dimas bahwa ia tidak ingin berbicara lebih lanjut tentang hal itu. Namun, perasaan ingin tahu Meilin tidak bisa dihentikan. "Dimas, kamu tahu, aku merasa seperti ada banyak hal yang tidak kamu katakan padaku," kata Meilin, mencoba lebih terbuka. Dimas terdiam, menatap jalanan yang terbentang di depan mereka. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa lama, ia berkata, "Aku tahu, Meilin. Maaf kalau aku terlalu tertutup. Aku hanya merasa belum siap untuk berbicara lebih jauh." Meilin menunduk, mencoba memahami apa yang Dimas rasakan. Namun sebuah perasaan mulai tumbuh dalam dirinya, perasaan yang semakin kuat. Ia tidak hanya merindukan Dimas, ia mulai merasa cemas. Cemas karena ada banyak ruang kosong di antara mereka. Ruang yang ia rasakan belum terisi dengan sepenuhnya. Petang hari itu, kembali di Hotel Meilin duduk di balkon kamar hotelnya, memandang matahari terbenam yang indah. Suasana sekitar kota Surabaya semakin tenang, namun hatinya justru semakin dipenuhi kegelisahan. Dimas, meskipun sangat ramah dan menyenangkan, menyimpan sesuatu yang ia sembunyikan, dan Meilin merasa ia harus mengetahui kebenaran itu. Namun, di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang takut mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sikap Dimas. Apakah ia hanya berlarut-larut dalam kenangan semu, ataukah ada kemungkinan yang lebih besar? Mungkinkah perjalanan ini, yang dimulai dengan penuh harapan, akan berubah menjadi kenyataan yang lebih rumit? Di atas segalanya, satu pertanyaan terus menghantui Meilin. Apakah ia siap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah semuanya? Meilin bangun pagi dengan perasaan yang berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Meskipun ia mencoba untuk menikmati waktunya di Surabaya, perasaan cemas itu terus menghantuinya. Mungkin, dalam pencariannya, untuk menghidupkan kembali kenangan lama, ia lupa bahwa tidak semua kenangan layak untuk dibangkitkan. Dimas masih tetap menjadi misteri. Meskipun ia sangat terbuka di beberapa bagian, ada hal-hal yang jelas-jelas ia simpan rapat-rapat. Ada yang ia sembunyikan, dan Meilin merasakannya dengan tajam. Terkadang, saat mereka berbicara, ada jeda yang canggung, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa mereka bicarakan. Semakin lama, semakin ia merasa ada sebuah ketegangan yang berkembang di antara mereka, meskipun mereka tampak baik-baik saja di luar. Pagi itu, setelah sarapan, Meilin memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia merasa perlu untuk meriset pikirannya. Beberapa hari terakhir telah dipenuhi dengan percakapan ringan, senyum, dan kebersamaan yang menyenangkan. Tetapi tidak bisa mengelak. Ada sebuah ketidakpastian yang tak terungkap. Ia berjalan menyusuri trotoar kota Surabaya, menikmati hiruk-pikuk kota yang penuh warna. Tak jauh dari pusat kota, ia tiba di sebuah pasar tradisional yang ramai, penuh dengan pedagang yang menjajakan buah, sayuran, dan berbagai barang kerajinan tangan. Bau rempah-rempah dan makanan khas lokal menyentuh inderanya, dan untuk beberapa saat, Meilin merasa dirinya kembali tersesat dalam atmosfer kota ini. Ia berhenti di sebuah toko kecil yang menjual batik, memilih beberapa kain sebagai oleh-oleh. Namun matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang lebih menarik. Sekelompok orang yang berkumpul di depan sebuah kedai kopi. Dari kejauhan ia bisa melihat Dimas yang sedang berbicara dengan beberapa pria lain. Mereka tampak akrab, tertawa,
dan Meilin bisa melihat bahwa Dimas sedang menikmati momen itu. Namun saat ia mendekat, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Salah satu pria di kelompok itu memeluk Dimas dengan erat, seolah lebih dari sekadar sapaan biasa. Meilin berhenti sejenak, bingung, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat perasaan tidak nyaman menyelubungi hatinya. Dimas melihatnya. Matanya bertemu dengan mata Meilin, dan seketika ekspresi wajahnya berubah. Senyum yang biasanya hangat tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kerutan di dahi. "Meilin," Dimas bergegas mendekat, wajahnya terlihat cemas. Aku tidak menyangka kamu ada di sini." Meilin hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa cemas yang menyelimutinya. "Aku hanya berjalan-jalan. Apa yang sedang terjadi di sini?" Tanyanya dengan suara yang sedikit lebih tajam dari biasanya. Dimas tampak ragu, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Tidak ada apa-apa, hanya teman-teman lama. Mereka hanya bercanda," jawabnya, mencoba terdengar santai. Namun Meilin merasa ada yang tidak beres. Ia melihat seorang wanita muda keluar dari kedai kopi itu. Wanita itu berjalan ke arah Dimas dengan senyum lebar, dan seolah tidak bisa melepaskan pandangannya dari Dimas. Saat wanita itu menyapanya, Dimas tampak canggung, hampir terpaksa. "Dimas, kamu tidak akan kenalkan aku ke temanmu?" tanya wanita, itu dengan nada yang ramah, tetapi ada sesuatu yang tajam dalam matanya. Meilin merasakan perasaan asing yang tiba-tiba muncul. Perasaan yang ia tidak ingin rasakan di tempat seperti ini. Ia tersenyum kaku, berusaha tetap tenang meskipun hatinya terasa terombang-ambing. "Oh, ini Meilin, temanku dari Taiwan," jawab Dimas, suara yang sedikit gemetar, seolah ada yang tidak ingin ia ungkapkan. Wanita itu mengulurkan tangannya. Senyumnya terlihat lebih manis daripada yang Meilin kira. "Senang bertemu denganmu, Meilin. Dimas sering bercerita tentangmu." Meilin hanya mengangguk, menahan perasaan yang mulai bergelora di dalam dada. Ia merasa semakin tidak nyaman, tetapi tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa cemasnya. "Aku harus pergi," kata Meilin akhirnya, mencoba mengalihkan perhatian mereka. "Terima kasih Dimas untuk pertemuan hari ini." Dimas tampak kebingungan, tetapi ia tidak mencegah Meilin pergi. Sementara wanita itu masih berdiri di sana, tersenyum, seolah menikmati ketegangan yang muncul begitu saja. Meilin berjalan menjauh, meninggalkan mereka begitu saja. Namun, di dalam dirinya, pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Dimas dan wanita itu? Apakah hubungan mereka lebih dari sekadar teman? Apakah selama ini Dimas menyembunyikan sesuatu yang besar dari dirinya? Beberapa jam kemudian, kembali ke hotel Meilin kembali ke hotel dengan perasaan campur aduk. Hatinya bergejolak, penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Ia meraih ponselnya dan melihat ada beberapa pesan dari Dimas. "Meilin, aku minta maaf kalau tadi aku membuatmu merasa tidak nyaman. Bisa kita bicara malam ini?" Meilin menatap pesan itu, lalu meletakkan ponselnya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus bertemu Dimas dan mendengarkan penjelasannya? Atau, apakah ia sudah cukup merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari apa yang ia lihat? Ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat, memberi dirinya waktu untuk menenangkan pikiran. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat. Dimas menyembunyikan sesuatu. Dan Meilin tahu bahwa ia harus mendapatkan jawabannya, apapun itu. Malam itu, setelah beberapa lama menunggu, Meilin memutuskan untuk membalas pesan Dimas. "Baiklah, aku akan menemuimu. Tapi aku ingin tahu yang sebenarnya." Tak lama setelah itu, Dimas membalas. "Aku akan menjemputmu di hotel. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk menjelaskan." Meilin menutup ponselnya dengan hati yang gelisah. Sebentar lagi, ia akan menghadapi Dimas dan kebenaran yang mungkin selama ini ia coba hindari. Malam itu, langit Surabaya dipenuhi oleh bintang-bintang yang cerah, seolah memberi petunjuk bahwa malam ini akan membawa perubahan besar.
Maylin duduk di balkon hotelnya, memandang ke arah jalanan yang mulai sepi. Semua terasa tenang, tetapi di dalam dadanya ada kegelisahan yang terus merayap. Sebentar lagi, Dimas akan datang. Dan Maylin tahu, malam ini adalah malam di mana ia akan mendapatkan jawabannya. Jawaban yang sudah lama ia cari. Ponsel di meja samping tempat tidur berbunyi, memecah kesunyian. Sebuah pesan dari Dimas. "Aku sudah di bawah, Maylin. Aku tunggu di lobi." Maylin menarik napas panjang, lalu beranjak dari tempat duduknya. Ia sudah memutuskan, apapun yang terjadi malam ini, ia harus tahu kebenaran. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ada terlalu banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya, dan ini adalah waktunya untuk menghadapi semua itu. Di lobi Hotel Maylin turun ke lobi dan melihat Dimas sedang berdiri di dekat pintu keluar, menunggu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya tampak serius, namun ada kehangatan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Senyumnya, meskipun ada sedikit kecanggungan, tetap memberi Maylin rasa nyaman. "Hai," kata Maylin, berjalan mendekat. "Hai," jawab Dimas, dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. "Aku senang kamu mau bertemu. Terima kasih." Mereka berjalan keluar dari hotel dan menuju mobil Dimas. Selama perjalanan menuju tempat yang sudah disepakati, suasana di dalam mobil terasa hening. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Hanya suara mesin mobil yang bergema di dalam ruangan kecil itu. Sesampainya di sebuah kafe yang terletak di pinggir kota, Dimas memarkir mobilnya. Mereka turun dan duduk di salah satu meja yang ada di luar. Di bawah cahaya lampu yang temaram, angin malam yang lembut menyentuh kulit Maylin, tetapi hatinya tetap panas. Dipenuhi rasa penasaran yang sulit untuk disembunyikan. Dimas menatapnya, seolah mencari cara untuk memulai percakapan. "Maylin, aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Dimas, aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita." Maylin berkata tegas. Matanya menatap Dimas dengan penuh harapan dan sedikit kekhawatiran. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, dan aku perlu tahu apa itu." Dimas menunduk, menarik napas panjang. "Aku tahu ini akan datang. Aku tidak bisa terus menyembunyikan ini darimu," katanya. Suaranya terdengar berat. "Maylin, sebenarnya aku sudah punya pasangan." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Maylin. Sejenak, ia merasa tubuhnya kaku dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Semua yang telah ia rasakan selama ini, perasaan yang tumbuh dalam dirinya, seolah runtuh dalam sekejap. "Apa?" Suara Maylin hampir tidak keluar, terkejut dengan pengakuan yang begitu mendalam. Dimas mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku tidak bermaksud membuatmu merasa begini, Maylin. Pasanganku, namanya Clara, adalah seseorang yang sudah ada dalam hidupku lebih lama dari yang kamu kira. Aku tidak pernah ingin membebanimu dengan kenyataan ini, apalagi setelah kamu datang jauh-jauh dari Taiwan." Maylin terdiam, matanya menatap kosong ke meja. Semua kebingungannya, semua perasaan yang ia coba sembunyikan selama ini, kini terungkap. Ternyata, selama ini Dimas tidak hanya bermain-main dengan perasaannya. Ia benar-benar memiliki seseorang di hidupnya, dan itu adalah kenyataan yang sangat sulit untuk diterima. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal, Dimas?" Maylin akhirnya bertanya, suaranya bergetar. "Kenapa kamu membiarkan aku merasa ada sesuatu di antara kita jika kamu sudah berkomitmen dengan orang lain?" Dimas menggigit bibirnya, jelas ia sangat merasa bersalah. Aku sangat menikmati waktu yang kita habiskan bersama. Aku tahu itu salah, Maylin. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang merasa hidup lagi ketika kita bertemu. Aku terjebak antara perasaan yang tumbuh untukmu dan tanggung jawab yang sudah aku punya. Maylin merasa hatinya hancur. Semua kenangan indah yang mereka ciptakan selama beberapa hari terakhir terasa seperti ilusi. Semuanya adalah kebohongan, sebuah permainan perasaan yang ia tidak tahu dimulai dari mana. "Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan sekarang," kata Maylin dengan suara yang berat. "Aku datang ke sini dengan harapan untuk menemukan sesuatu yang lebih, Dimas.
Tetapi kini, aku merasa seperti aku hanya salah paham. Dimas menggenggam tangan Meilin, memohon maaf dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak pernah ingin melukaimu, Meilin. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu berarti banyak bagiku. Aku ingin kita tetap berteman jika kamu masih bisa menerima itu. Meilin menarik tangannya perlahan. Aku tidak tahu apakah aku bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Ia mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku pikir aku datang ke sini untuk mencari jawaban, tapi aku hanya menemui lebih banyak kebingungannya. Dimas tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, seperti ingin mengatakan lebih banyak, tapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Meilin menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dimas, aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hubungan ini sebagai teman, atau bahkan lebih dari itu. Aku hanya ingin waktu untuk berpikir, untuk memikirkan apa yang harus aku lakukan. Dimas mengangguk pelan, memahaminya. Aku mengerti. Aku akan memberi kamu waktu, Meilin. Kamu tidak perlu terburu-buru. Meilin berdiri, siap untuk pergi. Sebelum meninggalkan kafe itu, ia menoleh sekali lagi pada Dimas, yang masih duduk dengan ekspresi penuh penyesalan. Terima kasih sudah jujur, meskipun aku tahu ini sangat sulit. Aku hanya butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Dengan langkah yang berat, Meilin berjalan pergi, meninggalkan Dimas di belakang. Di jalanan yang sepi itu, ia merasa seolah hidupnya baru saja terbalik. Semua yang ia percayai, semua yang ia inginkan, tiba-tiba runtuh begitu saja. Kini, ia hanya memiliki satu hal yang pasti. Ia harus kembali ke dirinya sendiri, kembali ke Taiwan, dan melanjutkan hidupnya. Namun, satu hal yang Meilin sadari adalah, meskipun hatinya terluka, ia mulai menemukan kekuatan baru. Mungkin pertemuan dengan Dimas bukanlah untuk menemukan cinta yang baru, tapi untuk menemukan dirinya kembali. Pagi setelah pertemuan itu, Meilin duduk di tepi tempat tidurnya dengan pandangan kosong. Kota Surabaya tampak lebih sunyi dari sebelumnya, lebih jauh dari yang ia bayangkan. Semalam, segala sesuatu yang ia percayai, tentang Dimas, tentang dirinya, tentang perjalanan ini, terpecah menjadi serpihan-serpihan kenangan yang sulit ia rangkai lagi. Segala harapan yang ia bawa dari Taiwan kini terasa seperti sebuah kisah yang pernah hidup, namun harus ia tinggalkan. Ia menatap ponselnya, di mana pesan-pesan dari teman-temannya di Taiwan mulai masuk. Mereka bertanya bagaimana perjalanan di Surabaya, apakah ia sudah menemukan apa yang ia cari. Meilin ingin menjawab, tapi kata-kata terasa berat di bibirnya. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia datang ke sini untuk mencari cinta, tapi yang ia temukan hanya kebingungannya sendiri? Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menjawab. Ia membutuhkan waktu untuk menyusun kembali pikirannya, tanpa harus menjelaskan apapun kepada orang lain. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menutup mata, mencoba menenangkan diri. Di pagi hari yang sama, di lobi Hotel Meilin akhirnya memutuskan untuk keluar. Meskipun hatinya masih terasa berat, ia tahu ia harus bergerak. Surabaya masih memiliki banyak tempat yang belum ia lihat, dan ia tidak ingin meninggalkan kota ini dengan perasaan terperangkap. Ia ingin mengakhiri perjalanannya dengan cara yang lebih baik, meskipun mungkin itu tidak akan menghapus luka yang ada di dalam hatinya. Saat ia turun ke lobi, matanya bertemu dengan wajah Dimas. Seperti biasa, pria itu tersenyum padanya, tetapi kali ini senyum itu terasa berbeda, lebih hati-hati, lebih cemas. Meilin bisa merasakan bahwa Dimas tidak ingin mengganggunya lebih jauh. Meilin, suara Dimas terdengar lembut, namun penuh harapan. Aku ingin minta maaf lagi, kalau kamu merasa aku telah mengecewakanmu. Meilin menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu kamu tidak bermaksud untuk menyakitiku. Dimas, jawabnya, suaranya lebih tenang dari yang ia rasakan. Tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang diriku sendiri. Dimas terdiam, seolah mengerti bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberi Meilin ruang. Aku mengerti, Meilin. Aku hanya ingin kamu tahu.
Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Maylin tersenyum tipis, meskipun senyum itu terasa lebih pahit dari biasanya. Terima kasih Dimas, aku hanya butuh waktu. Sehari setelahnya Lin memutuskan untuk berjalan sendiri ke Taman Bungkul, sebuah taman kota yang tenang dan hijau, jauh dari keramaian. Ia merasa ada sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya di sana, sesuatu yang sederhana, yang mengingatkannya pada kedamaian yang selama ini ia lupakan. Langkahnya ringan, meskipun perasaannya masih terasa berat. Di sepanjang jalan setapak, ia melihat anak-anak bermain layang-layang, orang-orang bersepeda, dan pasangan-pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Semua itu membuatnya teringat akan kehidupannya yang dulu, sebelum ia datang ke Surabaya, sebelum ia terjebak dalam kisah cinta yang rumit dan penuh kebingungannya. Ia duduk di bangku taman, menatap ke langit biru yang luas. Perlahan, pikirannya mulai mereda. Maylin sadar, perjalanan ini tidak hanya tentang menemukan cinta yang hilang. Terkadang, kita harus pergi jauh, mengejar sesuatu yang kita kira akan memberi kita kebahagiaan, hanya untuk menyadari bahwa yang kita cari sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Aku harus kembali ke diriku sendiri, Maylin berkata pada dirinya sendiri. Suara itu terdengar pelan di antara hembusan angin. Ia merasa seperti sebuah beban mulai terangkat, meskipun hatinya masih sedikit rapuh. Keputusan untuk kembali ke Taiwan, untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang Dimas, adalah langkah yang benar. Ia tahu itu, meskipun perasaan sakit masih ada. 2 hari kemudian, di Bandara Juanda Maylin berdiri di depan pintu gerbang keberangkatan, melihat ke sekeliling dengan tatapan kosong. Ia sudah memesan tiket penerbangan kembali ke Taiwan, dan saat ini, semuanya terasa seperti sebuah kenangan yang hampir terlupakan. Perasaan ragu yang sempat ia rasakan beberapa hari lalu kini sudah mulai menghilang. Ia sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi harapan yang tidak pasti. Ia harus kembali ke kehidupannya, ke Taiwan, dan meninggalkan Surabaya dengan semua kenangan, dengan semua pelajaran yang ia dapatkan. Saat ia hendak melewati gerbang, ia mendengar suara di belakangnya. Maylin. Maylin menoleh dan melihat Dimas berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku datang untuk mengantarmu. Aku tidak ingin kamu pergi begitu saja tanpa memberitahuku. Maylin berhenti sejenak, melihat Dimas dengan pandangan yang lebih tenang dari sebelumnya. Dimas, aku sudah membuat keputusan, kata Maylin pelan, tapi tegas. Aku harus kembali. Aku harus mencari jalan yang benar untuk diriku sendiri. Dimas mengangguk, meskipun terlihat sangat kecewa. Aku mengerti, Maylin. Aku tidak ingin menghalangi keputusanmu. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Maylin tersenyum tipis. Aku akan mencarinya. Untuk diriku sendiri. Ia melangkah maju, lalu berhenti di depan pintu gerbang, menatap Dimas 1 kali lagi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, Dimas. Aku akan selalu mengingatmu dengan baik. Dimas hanya mengangguk, lalu berjalan menjauh. Maylin menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke ruang tunggu, meninggalkan Surabaya dengan penuh keyakinan. Semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir adalah pelajaran tentang cinta, tentang diri sendiri, dan tentang bagaimana menghadapi kenyataan yang terkadang tidak kita inginkan. Di dalam pesawat yang terbang ke Taiwan, Maylin menatap jendela. Kali ini, ia merasa lebih ringan. Ia tidak lagi mencari jawaban dari orang lain. Jawaban itu ada di dalam dirinya, dan ia sudah menemukannya. Kini, ia siap untuk melanjutkan hidupnya, meninggalkan masa lalu, dan segala ketidakpastian yang pernah membelenggunya. Pesawat itu melaju menuju langit yang cerah, dan Maylin tahu, ini adalah awal baru untuknya. Awal yang lebih jelas. Awal yang lebih penuh dengan harapan.